Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my beloved student? I hope you always fine. Amin ya robbal alamin. Okay, today I want to tell you about kisi-kisi PKN ya, tematik 3C ya. Tematik 3C. Oke, ada 5 poin di sini yang akan Bunda jelaskan. Yang pertama adalah pengertian musyawarah, gotong royong, tolong menolong, dan sikap hidup sederhana. Poin yang kedua, adab musyawarah. Poin ketiga, manfaat gotong royong dan tolong menolong dan sikap hidup sederhana. Poin keempat, contoh musyawarah, gotong royong, tolong menolong dan sikap hidup sederhana. Poin kelima, warga sekolah beserta tugasnya. Yang pertama adalah cekidot ya. Poin pertama, pengertian musyawarah, gotong royong, tolong menolong dan sikap hidup sederhana. Jadi di sini adalah pengertian dari musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Ya. Poin kedua, pengertian gotong royong berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama. Ya. Apapun yang mengerjakan sesuatu bersama-sama disebut dengan gotong royong. Yang ketiga, pengertian tolong menolong adalah saling menolong sesama manusia. Kemudian poin keempat, pengertian hidup sederhana. Sikap hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki, ya, tidak berlebihan. Ingat? Oke, next. Poin selanjutnya yaitu adab musyawarah, ya. Di sini ada 5 poin ya, adab musyawarah. Yang pertama adalah menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat, tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat, tidak mengejek pendapat orang lain, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan bahasa yang santun, menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada. Ini adab musyawarahnya. Kemudian poin ketiga, manfaat gotong royong, tolong menolong dan sikap hidup sederhana. Ya, jadi manfaat gotong royong adalah saling membantu, kebersamaan, kekeluargaan, ya, menciptakan kebersamaan, kekeluargaan, kasih sayang, meringankan pekerjaan dan persatuan, ya. Next, manfaat tolong menolong, menjaga kerukunan, persahabatan erat, meringankan beban orang lain, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Poin ketiga, manfaat hidup sederhana, ya. Menjadikan orang yang rendah hati, berjiwa sosial dan tidak sombong. Kemudian poin keempat, warga sekolah beserta dengan tugas. Itu poin kelima ya. Poin keempat adalah contoh musyawarah, gotong royong, tolong menolong dan sikap hidup sederhana. Oke, di sini akan Bunda jelaskan contoh musyawarah. Contohnya Adi dan Nina bermusyawarah untuk menentukan siapa yang memberi mainan yang sudah mereka kumpulkan. Itu contohnya. Terus juga musyawarah dalam suatu pendapat, ya, berdiskusi. Contohnya misalnya musyawarah tentang biasanya dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan kita, pemilihan umum, ya, itu juga bisa sih musyawarah, ya, menentukan 3 calon kandidat, ya. Kemudian setelah dimusyawarahkan orang tersebut, ya, maka dipilih vote, ya, votingnya siapa yang jadi Pak RT, ya, atau lingkungan kita, ya, RT atau RW, ya, biasanya ada musyawarahnya dulu sebelum voting, ya. Jadi dipilih dulu kandidatnya yang terbaik itu yang mana, ya, ketiga, ya, tiga kandidat atau lebih, ya, bisa lebih. Kemudian setelah dimusyawarahkan disampaikan ke warganya, kemudian di voting, ya, atau dipilih, ya, setiap warga berhak atau kepala keluarga di suatu RT atau RW itu berhak menentukan pilihannya mana yang menurut mereka itu bisa dijadikan RT atau RW, ya. Kemudian poin kedua, contoh gotong royong, ya, gotong royong dalam membangun pos kamling, membersihkan halaman di lingkungan sekitar, ya, atau bergotong royong membersihkan halaman di rumah. Kemudian menyiapkan makan malam bersama-sama, ya. Itu contoh gotong royong. Kemudian yang ketiga, tolong menolong, ya.
Contohnya, Tony dan Ayah membantu seorang anak kecil yang tidak tahu jalan pulang. Kemudian membantu teman saat terjatuh, bersedekah, ya, membantu teman dalam mengumpulkan barang-barang yang akan kita sedekahkan, ya. Contoh pakaian-pakaian yang tidak terpakai tapi masih layak dipakai, atau mainan yang tidak terpakai, tas-tas yang tidak kita pakai, kita bisa kasih ke orang, ya, dan lain-lain, ya, banyak, ya. Kemudian bantu ibu membawa belanjaan, ya, itu juga bisa jadi contoh tolong menolong, dan lain-lain, ya, banyak, ya, tolong menolong. Keempat, contoh hidup sederhana, tidak sombong, tidak memakai sesuatu yang berlebihan, membeli barang hanya dibutuhkan, bersikap hemat dan cermat. Baiklah, slide selanjutnya yaitu warga sekolah beserta tugasnya. 1. Kepala sekolah tugasnya mengatur jalannya pembelajaran dan pendidikan di sekolah. 2. Guru tugasnya mengajar dan mendidik siswa. 3. Siswa tugasnya belajar dan menaati aturan sekolah. 4. Pedagang kantin tugasnya menjajakan makanan bagi warga sekolah. 5. Petugas kebersihan tugasnya menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih dan sehat. 6. Petugas keamanan tugasnya menjaga keamanan dan kenyamanan warga sekolah. 7. Petugas perpustakaan tugasnya mengelola dan menjaga ketertiban di dalam perpustakaan. Oke, baiklah. I think that's all I could tell you for this time being. I'm sorry if I made many mistakes. Thank you very much for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.